isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman dan juga penghidupan yang layak terhadap industri. Memang itu yang menjadi halangan karena satu izin orang tua, yang kedua kesiapan program, dan yang ketiga banyak parpol-parpol yang menawarkan ke saya juga sebenarnya tidak terlalu mensupport apa yang saya programkan. Karena mungkin kan isu yang saya bawakan adalah isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman dan juga penghidupan yang layak terhadap industri musik Indonesia. Jadi mungkin ya isu ini kan bukan isu yang besar dalam arti isu yang banyak dibahas. Tapi kalau ini bisa diselamatkan, ini adalah menolong banyak orang, termasuk seniman-seniman di Indonesia. Jadi itu menjadi keresahan Mas Bade sangat resah. Nah Mas, sampai akhirnya klik gitu untuk di 2024. Ya. Kenapa nggak maksudnya dari 2019 maksudnya selain alasan tadi? Oke. Jadi sebenarnya gini, di akhir tahun 2022 juga saya pernah dihubungi juga oleh salah satu parpol. Lagi-lagi saya tawarkan konsep pemikiran saya, itu tidak ada kabar berita, ya, tidak ada info-info lebih lanjut. Tiba-tiba saya sudah nggak mau lagi. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalau memang saya tidak punya jalur untuk memajukan program ini, akhirnya saya memutuskan ya udah saya bergerak dari luar saja. Tapi pada saat akhir 2022 teman-teman PSI memberikan saya kesempatan dan meminta saya untuk maju di DPR RI. Saya langsung bilang bahwa program saya adalah spesifik untuk perlindungan karya cipta, memajukan musisi dan membentuk lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi. Nah, akhirnya mereka mau support dan mereka mau berjuang bersama. Jadi saya pikir saya tidak mencari kendaraan politik, tapi saya mencari rumah untuk berjuang. Nah, PSI menyediakan hati, menyediakan waktu dan tenaga untuk menjadi rumah perjuangan buat saya. Kesiapan mental sendiri gimana? Mas? Artinya kan udah mendekati. Iya. Sejauh ini gimana? Ya saya sudah siap sih. Saya sudah siap secara jasmani, secara rohani, saya sudah siap karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya niat baik untuk pertama menolong banyak teman-teman saya yang resah dan tidak punya kesempatan untuk bersuara. Ada yang takut, ada yang nggak mau ribet, ya, ada yang mereka resah tapi mereka udah bodoh amat gitu ya. Nah, saya sedih aja melihat keadaan ini. Daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan adalah kita harus masuk ke dalam sistem. Ya, karena kalau kita hanya berkuar-kuar di luar, bukannya tidak bisa, tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah, kita harus masuk dalam regulator itu jika dipercaya oleh rakyat, dan kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam, tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas dapil mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas ini respon seniman, maksudnya yang mensupport Mas Bade gitu untuk memperjuangkan kita selama ini. Ya. Ketika tahu Mas Bade maju untuk DPR RI, seperti apa responnya? Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih Day, lo ini memberanikan diri nih. Kedua, ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga, ya biasalah, semua kan ada pro dan kontra. Ya, jadi saya menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk duduk di pemerintahan. Yang kontranya seperti